Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Diana. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2021. Di sini saya akan memberikan sebuah komentar untuk kasus yang akan saya bahas. Sebelum itu, saya akan memberikan sebuah video cuplikan singkat dari kasus yang akan saya berikan komentar. Berikut, mari kita simak. Seperti di dalam kasus tersebut yang sudah kita lihat bersama-sama, Ibu Isma Haira yang dihukum penjara karena melanggar UU ITE dan ia terpaksa membawa anaknya yang masih balita berusia 6 bulan di dalam penjara karena ia masih membutuhkan ASI dari ibunya. Dan ia mendapat vonis hukuman 3 bulan di dalam penjara. Walaupun memiliki seorang balita yang menjadi pertimbangan, berbeda dengan seorang jaksa Pinangki yang melakukan pelanggaran korupsi, ia dikorting 60% karena dengan pertimbangan seorang ibu yang memiliki anak kecil yang berusia 4 tahun. Di mana dari vonis hukuman 10 tahun menjadi 4 tahun. Dan apa bedanya kedua hal tersebut jika sama-sama ia seorang ibu? Kenapa tidak diperlakukan sama? Fenomena kasus korupsi dirasa tidak ada habisnya. Mulai banyak tren pengadilan untuk memotong hukuman para koruptor dengan berbagai alasan. Harusnya hukum di Indonesia memberikan efek jera kepada pelaku. Ini malah memberikan kortingan seolah diskon. Ini memang sudah menjadi sebuah kesengajaan yang diadakan oleh orang-orang yang perlu diadili pastinya mendapatkan ini. Tapi kortingan ini tidak berpengaruh terhadap rakyat kecil. Dan hanya orang-orang yang menghabiskan uang rakyat saja yang pantas menerima. Apakah memang benar keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia? Di dalam filsafat politik dalam konteks liberalisme berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang sama dalam mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan mereka sendiri maupun hak-hak di dalam perlakuan hukum. Keadilan liberalisme menekankan pentingnya kesetaraan di hadapan hukum, perlindungan hak individu, dan akses yang adil seadil-adilnya. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum berarti bahwa individu harus diperlakukan sama di mata hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, agama, maupun ras yang ia miliki. Ini berarti setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat maupun tidak adanya diskriminasi maupun hambatan yang tidak adil. Padahal sudah dijelaskan di dalam pasal 27 ayat 1 di dalam Undang-Undang Dasar, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak dengan adanya kecualiannya. Dapat dilihat juga bahwa kondisi rakyat lebih miris dibanding para pejabat, tidak hanya pada vonis hukuman, bahkan juga jelas terjadi kesenjangan di dalam perlakuan maupun keadilan. Apakah hanya seorang yang memiliki harta dan tahta serta jabatan saja yang menikmati sebuah perlakuan baik dengan berbagai macam pertimbangan yang memudahkan mereka mendapatkan kortingan hukum, sedangkan ia membuat kesalahan yang cukup besar? Penegakan hukum ini soal bobot ukuran kepantasan yang dipegang kendali dan memang hanya beberapa, tapi kita bisa menilai seberapa impas dan seberapa pantas. Di Indonesia sendiri banyak sekali kasus yang terselesaikan, tapi tidak adanya keseimbangan maupun keadilan.
layaknya hukum yang bukan benar-benar hukum. Dan ini sangat membuat adanya sebuah membahayakan keadilan di negara kita, karena adanya sebuah harta dan jabatan yang dimiliki mereka benar-benar merusak nilai keadilan yang ada di dalam Pancasila dan keadilan hukum di Indonesia. Adapun narasi di dalam mata Najwa, definisi tentang keadilan diperdebatkan sepanjang masa, dirumuskan ahli hukum, filsafat, politik, sampai agama. Jangan sampai berhenti di atas kertas sekedar coretan, keadilan mesti dirasakan dalam keseharian. Rasa hayat tentang hikmat menikmati kesetaraan, mendapat perlakuan yang memanusiakan, bukan keadilan jika hanya segelintir yang menikmati, sedangkan yang lain diperlakukan timpang sesuka hati. Sistem yang memudahkan para pencoleng hidup berkali-kali niscaya membuat lapuk masa depan kita sendiri. Ketika hukum dipakai dalam membela teman sendiri, gelagat keadilan menjauh dari sebuah negeri. Saat kriminal diistimewakan dengan memanfaatkan pasal, mustahil ada kapok dan sesal di hati para pegundal. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.